baru yang datang dari Nabi Muhammad sebelum apa yang tidak diterangkan oleh Nabi, para sahabat sebenarnya tidak tahu. Ini bagaimana? Ketika sahabat datang kepada Nabi Muhammad, dia masuk Islam, nah itu tidak pernah kamu kan pedagang, berarti kamu jadi pedagang, pondok sama saya, belajar sama saya, ini istri kamu tinggalkan, tidak pernah. Ada yang bertani datang kepada Nabi, mengatakan sudah ilah Allah, sudah mengatakan kamu apa tani dulu ya, selama 4 bulan kamu jangan bertani. Tidak ada. Yang bertani tetap bertani, yang berdagang berdagang. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan waktu-waktu khusus kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengaji kepada Nabi Muhammad, sehingga para sahabat tetap ekonomi juga jalan, pertanian juga jalan, perdagangan juga jalan. Ketika dia masuk Islam, tidak merusak hubungan rumah tangga mereka. Itu sebenarnya yang harus kita pahami. Terus gimana Ustaz kalau kita menyampaikan supaya ibadah tetap jalan, kerja tetap jalan? Coba dikasih penjelasan ke teman-teman. Inilah kadang-kadang karena wawasan kita kurang begitu luas dalam ilmu agama. Memang kadang-kadang Islam ini kurang indah gara-gara muslimnya sendiri, yang tidak memahami Islam secara kafah. Al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam itu tercover, tertutup, terhijab, terhalang keindahannya gara-gara muslim itu sendiri. Tapi maksudnya muslim yang tidak mengerti Islam secara kafah. Orang yang pakai yang bagaimana saya menanyakan bagaimana caranya agar ibadah dengan kerja tidak saling harus berjalan seiring, harus berjalan seiring. Ibadah kerja ini memang sesuatu yang sangat bisa beriring, karena kan kerja itu pun juga bisa bernilai ibadah. Mungkin masih tidak pernah mendengar Innallah la di dalam hadis Innallah la yaqbilu Innallah thayyibun la yaqbilu illa thayyib. Allah itu maha bersih, maha indah, tidak menerima kecuali yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa amalu shalihah. Wahai orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makan yang baik, halal wa amalu shalihah, baru kemudian beramal saleh. Makan halal baru ibadah, baru melakukan amal yang saleh. Coba, ini satu perintah yang suruh milih apa satu perintah yang harus dilaksanakan bareng? Berarti Islam ini dengan kata kalau di jalan semua indah. Iya. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina kulu minat thayyibati wa amalu shalih, maknanya kulu minat thayyibati wa amalu shalih, makan yang halal. Sesuatu yang menjadi sebab makan yang halal itu apa? Tidak. Oh iya. Nyuri, ya enggak. Korupsi, enggak apa? Kerja. Dengan kerja apapun, yang dagang, yang jadi pegawai, yang jadi petani. Ketika kita kerja dengan dagang kita, dengan pertanian kita, atau mungkin kita jadi karyawan dari sebuah pabrik, itu satu pekerjaan yang bernilai ibadah. Bahkan Allah merintahkan dulu sebelum kita beramal soleh, kerja yang baik baru kamu sholat, kerja yang baik baru kamu puasa, nanti makannya dari pekerjaan yang baik itu. Hanya ketika Sayyidina Abu Hanifah, beliau ditanya ayyul amal afdal, amal apa yang paling baik? Kira-kira kalau Mas ini tanya amal yang paling baik, amal apa? Ibadah apa? Ibadah baik semua. Baik sama apa? Sosial. Beliau tidak, ketika ditanya amal apa yang paling baik, beliau mengatakan akul halal, makan yang halal. Kok bisa seperti itu? Loh iya, kata Allah berfirman, kulu minat thayyibat wa amalu, makan halal baru sholat, makan halal baru zakat, makan halal baru puasa. Yang menyebabkan makan halal yaitu pekerjaan adalah amal yang terbaik. Karena kalau kita seandainya kita kerja kita nyuri, habis itu kita umroh, kira-kira kita terima umrohnya. Tapi sekarang kebanyakan gitu Ustaz. Ibadah dulu, halal belakangan. Ya itu lah. Makanya kan saya sering ngomongnya ibadah dulu, intinya kan banyak ya, kita dulu
apa nggak usah orang lain lah wes. Kita sendiri wes ibadah dulu mikir halal kemudian Itu yang salah. Itu yang salah. Yang halal baru ibadah. Makanya jangan sampai kita punya persepsi seperti itu. Oh, yang penting umroh, yang penting haji, yang penting sedekah. Keliru. Yang penting halal. Loh, tapi kalau saya teruskan halal tidak bisa stop, ya saya disangka. Tidak udah sudah. Kalau yang halal tidak bisa umrah, nanti tidak usah umrah. Allah lebih ridho seperti itu. Udah sampai ibadah kira-kira untuk Allah apa untuk nafsu sampean? Kan untuk Allah. Iya, makanya jangan ngomong Ustaz kalau seperti itu teruskan saya umrahnya kapan? Jangan. Rusak nanti. Iya. Napa namanya niku? Kok coba deh? Betul apa Pak? Monggo. Kita melihat sekarang ini kan kalau kita tidak didasari dengan ilmu dari sampean, saya baru dapat pemahaman. Kalau tidak didasari dengan ilmu, kita ingin melakukan ibadah kayak nafsu. Kita maaf aja, kayak yang Ustaz tadi kata, kita mau umroh kelihatan baik, tapi dengan kedorong nafsu seolah-olah kita ini harus umroh, harus jarusin, harus baik. Itu harus gimana? Makanya kan begini. Wa kullu man yughira ilmin ya'malu wa 'amalu mardudatun. Kan kelihatan baik Ustaz. Iya. Wa kullu man yughira ilmin ya'malu wa 'amalu mardudatun lah. Tuqbalu amal apapun kalau tanpa ilmu tidak bisa. Ilmu baru amal tidak bisa. Makanya kan ya yang terjadi sekarang ini kadang-kadang yang miris di keadaan masyarakat ini miris kasih. Kadang terlihat yang wajib tidak dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Balik ya. Iya. Balik. Dan itu terjadi, ada satu kejadian. Dan ini nyata. Hmm. Orangnya Masya Allah. Dia kalau dikatakan kikir, tidak kikir. Lalu buat masjid itu pribadi. Kira-kira kikir apa enggak? Iya. Tapi dia tidak zakat. Banyak nih Ustaz. Oh banyak tak? Oh, gila. Saya pernah melihat di ya banyak teman-teman saya itu dia sosial zakat juga, tapi saya tidak tahu gini loh, dia ngasih seorang dianggap zakat. Kebanyakan orang itu kan salah kaprah, kita ngeluarkan ke orang-orang, ngasih ke orang-orang dianggap itu zakat juga. Ya itulah salahnya. Karena kan zakat itu harus tahu ini harganya berapa. Kemudian kalau memang dalam pertanian, kalau dengan biaya 5%, tambah biaya 10%, kalau memang perdagangan 2,5%, harus tahu, harus ditakyin, ditentukan. Ya kalau hanya sekedar beri, niat zakat, ya bisa. Dan saya yakin rata-rata orang seperti itu tidak niat zakatnya sudah kok. Nggak tahu saya, yang penting saya pernah tanya, kan tiap mau Idul Fitri kan, aku semarin zakat, saya udah selesai zakat. Nah, ya kaget, terus apa bisa kasih no? Jawabnya sama, jadi kan intinya kan dia persepsinya gini, saya kan udah ngasih Keluarkan uang ya. Ya ke itu apa atau Kadang-kadang yang lebih parah lagi Itu. dikatikan ke masjid. ya ke masjid sembarang. Ya tapi nama saudara dulu orang orang saya ini ini ada 8 asrama masjid dan bisa masjid kita kasih sebesar apapun bagian zakat itu saudara. Itulah suatu fakta yang dihadapan kita. Banyak orang mantap tambah itu beramal tapi makanya tambah ini kan tidak sesuai dengan syariat, kan sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita kesimpulan hidup ini harus dengan ilmu. Oh iya, hidup harus dengan ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Jangan kamu untuk urusan akhirat, dunia aja itu harus ada ilmunya. Itu apa? Kipas angin. Kalau orang punya ilmu, dia bisa menggunakan manfaat dari kipas angin. Kipas angin ada cop, dan ada 0, 1, 2, 3, ngerti ilmunya.
Cedatkan nomor satu akan keluar angin, sumuk jadi hilang, seger. Tapi tanpa ilmu Iya. tidak bisa.